Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu telah setia menemani suami dari nol. Kamu bantu dia bangkit, kamu rela lapar, kamu korbankan segalanya. Tapi saat dia sukses, dia justru meninggalkanmu untuk wanita lain, wanita yang katanya lebih berkelas. Dan di hari pernikahannya, seluruh keluarga besar hadir, pesta megah, lampu bergemerlap. Tapi tanpa diduga, sesuatu terjadi. Semua mata terbelalak, dan si pelakor menangis di depan pelaminan. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan turun pelan di atap seng rumah kecil mereka. Di dapur yang sempit tapi bersih, Aisyah menyiapkan makan malam sederhana, tumis kangkung dan telur dadar. Sementara di ruang tamu, Reza sibuk menatap layar ponselnya dengan wajah datar. "Bang, makan dulu. Yuk," kata Aisyah lembut. "Udah dingin makanannya." Reza menatap sekilas tanpa senyum. "Nanti aja. Aku lagi bales chat kantor." Aisyah mengangguk pelan, duduk di kursi sambil menatap meja makan yang sudah tertata rapi. Dulu, setiap kali ia masak, Reza selalu memujinya, selalu bilang, "Masakan kamu bikin aku pengen cepat pulang." Tapi sekarang, semua itu tinggal kenangan yang terasa jauh, seperti suara yang hilang di tengah hujan. Ia berusaha tersenyum, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Aisyah dengan gaun putih sederhana, Reza dengan jas hitam yang dulu disewa. Waktu itu mereka belum punya apa-apa, tapi punya segalanya. Cinta, tawa, dan harapan. Namun sekarang, cinta mereka seperti cat di dinding rumah itu. Mulai pudar, tergerus waktu, dan diam-diam retak. Keesokan paginya, Aisyah menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, Reza berdiri di depan cermin dengan dasi mahal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Baru, Bang?" tanya Aisyah. "Hadiah dari kantor?" jawabnya singkat. Aisyah tersenyum. "Bagus banget, kamu kelihatan makin sukses." Reza menatap pantulan wajahnya di cermin. "Iya, tapi rasanya aku juga butuh istri yang bisa menyesuaikan diri." Aisyah terdiam. "Maksud abang?" Reza menarik napas panjang. "Aku capek, Syah. Aku butuh pasangan yang ngerti dunia kerjaku. Yang bisa diajak ke acara kantor, bukan cuma di rumah." Aisyah mencoba menahan air mata. "Aku bisa belajar, Bang. Asal abang mau bimbing aku." Tapi Reza hanya tersenyum tipis. "Belajar gak cukup kalau mentalnya masih kampung." Kata itu terasa seperti pisau dingin yang menancap di dada. Namun Aisyah tetap diam, menunduk, lalu berkata lembut, "Baik, Bang. Aku akan berusaha jadi lebih baik." Beberapa minggu berlalu. Reza semakin jarang pulang. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. Lembur, rapat, urusan kantor. Tapi diam-diam, Aisyah tahu kebenarannya. Suatu malam, ia melihat notifikasi ponsel Reza menyala. Nama yang muncul di layar membuat hatinya mencelos. "Nara." Pesannya singkat, "Jangan lupa jas abu-abunya, kita dinner sama klien malam ini." Namun yang membuat dada Aisyah benar-benar sesak adalah emoji hati di akhir pesan itu. Ia tidak marah, tidak menjerit, tidak mengamuk seperti istri yang lain mungkin akan lakukan. Ia hanya duduk di lantai, menatap ponsel itu, lalu berbisik, "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Kalau ini hukuman, ampuni aku." Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah tidur tanpa doa untuk suaminya. Ia hanya berdoa agar bisa bertahan. Pagi berikutnya, Aisyah pergi ke pasar seperti biasa. Di jalan, ia bertemu dengan Lila, tetangganya yang suka bergosip. Aisyah, kamu tahu gak? Suamimu sekarang sering kelihatan bareng cewek kantor. Cantik, tinggi, mobilnya juga bagus banget," katanya dengan nada setengah iri, setengah kasihan. Aisyah tersenyum kaku. "Iya, mungkin itu teman kerjanya. Tapi kok mereka kelihatan kayak lebih dari teman, ya?" Aisyah terdiam. Ia tahu Lila tidak bermaksud jahat, tapi hatinya tetap perih.
Di rumah, ia duduk lama di teras, menatap hujan yang kembali turun. Semua kenangan mereka berputar di kepalanya. Hari pertama menikah di rumah kontrakan kecil, malam-malam begadang karena listrik padam, tawa mereka saat menjemur pakaian bersama. Sekarang semua itu terasa seperti mimpi yang tidak ingin ia akhiri, tapi sudah dipaksa bangun. Malamnya, Reza pulang dalam keadaan mabuk. Kemejanya kusut, wajahnya lelah tapi matanya menyala oleh ego. "Kenapa kamu duduk di sini terus? Nungguin aku kayak pengemis kasih sayang?" Aisyah menatapnya dengan tenang. "Aku cuma nunggu kamu pulang selamat." Reza tertawa sinis. "Kamu pikir aku masih butuh dijagain? Aku sekarang punya hidup yang lebih baik. Syah, kamu gak cocok buat dunia aku." Aisyah hanya menatapnya, bukan dengan amarah, tapi dengan kesedihan yang dalam. "Kalau dunia abang memang gak ada tempat buat aku cuma minta satu hal." "Apa?" "Jangan lupa, dulu dunia itu kita bangun berdua." Reza tidak menjawab. Ia masuk ke kamar dan membanting pintu. Sementara Aisyah tetap duduk di ruang tamu, memandangi lampu kecil yang berkelip pelan di meja. Lampu itu pemberian Reza di tahun pertama pernikahan mereka, lampu yang katanya simbol cinta yang tak akan padam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, lampu itu mati karena kehabisan baterai. Hari itu langit begitu cerah, tapi hati Aisyah tetap gelap. Reza pamit pagi-pagi sekali dengan jas abu-abu dan parfum baru yang belum pernah ia pakai sebelumnya. "Bang, kamu gak sarapan dulu?" tanya Aisyah, masih berusaha tersenyum. "Gak usah, aku meeting pagi ini. Klien dari luar kota, penting banget," jawab Reza cepat sambil merapikan dasinya. Namun yang membuat Aisyah tercekat bukanlah jawabannya, tapi nada bicaranya. Kaku, dingin, seperti berbicara pada orang asing. "Meetingnya di mana, Bang?" "Hotel Elora." "Hotel?" "Iya, meeting bisnis, bukan urusan pribadi." Setelah pintu tertutup, Aisyah menatap bayangan suaminya yang menghilang di tikungan jalan. Napasnya pelan, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu, sesuatu sedang berubah. Hanya saja, ia belum siap mengakuinya. Sementara itu, di hotel tempat Reza bilang, meeting, seorang wanita cantik dengan setelan putih menunggu di lobi. Dialah Nara, perempuan yang diam-diam telah mengisi ruang kosong di hati Reza. Rambutnya disanggul rapi, bibirnya berlipstik merah lembut. Senyumnya, tajam tapi hangat, seperti racun yang dibungkus madu. "Mas Reza, akhirnya datang juga?" sapa Nara dengan suara lembut tapi penuh percaya diri. "Maaf, jalanan macet," jawab Reza, sedikit gugup. "Ah, gak apa-apa. Aku juga baru pesan kopi. Duduk, yuk." Mereka berbincang tentang proyek kantor, tapi lambat laun obrolan itu menjauh dari pekerjaan. Nara tertawa di sela percakapan, dan setiap kali itu terjadi, Reza menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. "Aku kagum sama kamu, Mas," kata Nara sambil memainkan sendok kopinya. "Istri kamu pasti bangga punya suami secerdas kamu." Reza terdiam. Dia orang baik, tapi kami beda dunia. "Beda dunia?" Reza menghela napas. Dia gak ngerti ambisi aku. Aku pengen naik, tapi dia masih sibuk mikirin dapur dan listrik. Nara tersenyum samar. "Mungkin kamu cuma butuh seseorang yang bisa berjalan di sampingmu, bukan di belakangmu." Kalimat itu menancap dalam di kepala Reza. Untuk pertama kalinya, ia merasa dimengerti, atau mungkin hanya merasa diinginkan. Sore harinya, Aisyah sedang menjemur pakaian ketika Lila, tetangganya, datang lagi sambil membawa koran bekas. "Aisyah, lihat deh, aku nemu foto suamimu di media kantor," katanya sambil menunjuk halaman tengah. Aisyah mengambilnya dengan hati berdebar. Foto itu memperlihatkan Reza dalam sebuah acara perusahaan, berdiri di samping seorang wanita. Wanita itu adalah Nara. Mereka terlihat dekat. Terlalu dekat. Aisyah berusaha tersenyum. Mungkin itu cuma foto kerja, Lil. Tapi lihat nih captionnya. Duo dinamis yang tak terpisahkan dalam proyek Megacity. "Wah, keren banget ya pasangan ini." Kata pasangan itu seperti anak panah yang menembus hati Aisyah. Begitu Lila pergi, ia menatap foto itu lama. Ada sesuatu di mata Reza, bukan sekadar bangga, tapi juga bahagia.
Bahagia yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. Malam itu, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Aisyah masih terjaga, menunggu di meja makan dengan 2 piring nasi goreng kesukaannya. "Bang, aku masak nasi goreng udang, yang kamu suka." Reza melepas jasnya, lalu menjawab tanpa menatap, "Aku udah makan." Aisyah menunduk. "Oh baik." Ia menyingkirkan piring itu, tapi tiba-tiba Reza berkata, "Kamu tahu gak, hari ini aku meeting sama Nara. Dia pinter banget, Syah, visioner. Kalau dia yang jadi istriku, aku yakin aku bisa lebih maju." Kalimat itu membuat Aisyah berhenti bergerak. Tangannya bergetar di udara, tapi ia memaksakan senyum. "Mungkin memang dia pintar, Bang. Tapi aku yakin yang bikin abang maju bukan siapa di samping abang, tapi siapa di atas abang yang kasih rezeki." Reza menatapnya tajam. "Kamu mulai ceramah." "Enggak, Bang. Aku cuma takut abang lupa siapa yang kasih jalan sampai ke titik ini." Reza mendengus, lalu berlalu ke kamar. Di belakang punggungnya, Aisyah berbisik pelan, "Dan aku juga takut, abang lupa siapa yang dulu jalan bareng di titik nol." Beberapa hari berikutnya, hubungan mereka makin dingin. Reza mulai sering menginap di luar kota. Setiap kali Aisyah menelepon, yang mengangkat justru nada dingin. Sampai suatu malam, Aisyah menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu sayang suamimu, lihat siapa yang dia antar malam ini." Pesan itu disertai foto. Reza dan Nara turun dari mobil di depan apartemen. Nara menggandeng lengan Reza, tertawa di bawah cahaya lampu jalan. Aisyah menatap foto itu lama. Hatinya seperti diremas, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menutup layar ponsel, lalu mengambil wudhu. "Ya Allah," katanya lirih. "Kalau dia memang bukan jodohku lagi, jangan biarkan aku membencinya. Tapi biarkan aku kuat melepasnya dengan hati yang masih bersyukur." Keesokan paginya, Aisyah menulis sesuatu di buku hariannya. "Hari ini aku belajar bahwa cinta tidak bisa diselamatkan dengan air mata. Kadang, diam justru cara terbaik untuk memberi ruang pada takdir." Ia menutup buku itu, lalu tersenyum kecil. Bukan karena sudah sembuh, tapi karena ia akhirnya mulai berdamai dengan luka. Dan di tempat lain, Reza sedang makan malam bersama Nara di restoran mewah. Ia tertawa, merasa dunia kini di genggamannya, tanpa tahu bahwa genggaman itu perlahan akan berubah menjadi abu. Sore itu, rumah kecil mereka tampak lebih ramai dari biasanya. Aisyah memasak dengan sungguh-sungguh. Sayur asem, ayam goreng, sambal terasi, dan es timun yang dingin. Hari itu, Reza bilang akan mengundang beberapa rekan kantornya makan malam. Aisyah tersenyum kecil. Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki keadaan, pikirnya. Ia ingin Reza melihat betapa ia masih berusaha menjadi istri terbaik, meski hatinya sudah mulai penuh luka. Ketika tamu-tamu datang, suasana rumah langsung berubah. Tawa dan suara gelas beradu memenuhi ruang tamu. Nara juga datang, mengenakan gaun coklat muda, elegan tapi tidak berlebihan. Dan Aisyah, ia tahu, di hadapan wanita seperti itu, dirinya akan selalu tampak kecil. Reza memperkenalkan satu persatu tamunya dengan semangat, tapi saat tiba di giliran Aisyah, suaranya datar. "Ini istri saya, Aisyah." "Dia?" "Ya, di rumah aja," katanya sambil tersenyum tipis. Kalimat itu terdengar ringan, tapi rasanya berat bagi Aisyah. Ia menunduk, tersenyum sopan, dan mengangguk kecil. "Wah, beruntung banget, Mas Reza. Istrinya cantik," ujar salah satu rekan pria. Nara menimpali dengan nada halus tapi menggigit. "Cantik? Tapi sayang gak cocok ikut Mas Reza ke acara formal, ya?" Beberapa tamu tertawa kecil. Reza hanya tersenyum, bukan untuk membela Aisyah, tapi seolah menikmati candaan itu. Aisyah menatap piring di depannya, menahan napas panjang. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku benci. Jangan biarkan lidahku menjawab dengan amarah." Setelah makan malam, Nara dan tamu lain duduk di ruang tamu sambil menikmati teh. Aisyah sibuk membereskan piring di dapur. Dari balik pintu, ia masih bisa mendengar percakapan mereka. "Mas, aku suka rumah ini," kata Nara sambil memandang sekeliling. "Sederhana, tapi terlalu sederhana untuk ukuran direktur masa depan." Reza tertawa kecil.
Makanya, aku lagi nabung buat beli rumah baru. Yang ini cuma sementara. Aisyah berhenti mencuci piring. Cuma sementara, gumamnya pelan. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena kesadaran pahit. Ternyata bagi Reza, rumah ini, pernikahan ini, dan mungkin dirinya semuanya hanya sementara. Beberapa jam kemudian, tamu-tamu pamit. Reza mengantar Nara sampai ke mobilnya, lalu berbincang agak lama di depan pagar. Dari jendela dapur, Aisyah melihatnya. Senyum Reza yang dulu hangat untuknya, kini terukir manis untuk wanita lain. Saat Reza akhirnya masuk ke rumah, Aisyah sudah membersihkan semuanya. Meja rapi, dapur bersih, tapi hatinya terasa seperti abu di dalam tungku. "Bang, tamunya suka masakanku?" tanyanya pelan. "Ya lumayan," jawab Reza tanpa menatapnya. "Alhamdulillah. Aku senang kalau mereka senang. Cuma, lain kali jangan masak sayur kampung gitu." Nara gak terbiasa. Dia bilang kuahnya terlalu asam. Aisyah menatapnya lama. "Oh, jadi seleranya Nara lebih penting sekarang, Bang?" Reza mendengus. "Jangan baper. Aku cuma kasih saran." Aisyah menunduk. "Maaf, aku cuma pikir, makanan yang aku masak itu yang dulu abang bilang paling enak." "Dulu, Syekh. Sekarang seleraku berubah." Kalimat itu menamparnya lebih keras dari apapun. Namun Aisyah tidak membalas. Ia hanya mengangguk, lalu berbisik pelan, "Berarti bukan cuma selera makan yang berubah, ya Bang?" Reza menatapnya dingin. "Kamu mulai nyindir." Aisyah tersenyum samar. "Enggak, Bang. Aku cuma bicara sama diriku sendiri." Malam itu, Aisyah berbaring di ranjang sendirian. Reza tidur di ruang tamu, seperti biasa belakangan ini. Di luar, hujan turun lagi, tapi kali ini tanpa angin, hanya rintik halus seperti air mata yang menetes dari langit. Aisyah memejamkan mata, tapi kenangan masa lalu terus datang. Suara tawa mereka saat hujan pertama setelah menikah, janji Reza di bawah payung, "Aku gak akan biarin kamu nangis, Syekh." Sekarang, ia justru menangis sendirian, diam-diam, tanpa suara. Air matanya jatuh di bantal, dan di antara sesenggukan pelan, ia berdoa, "Ya Allah, kalau memang ini bukan takdirku lagi, tolong cabut rasa cintaku padanya dengan cara yang tidak menyakitkan." Keesokan paginya, Reza sarapan sendirian di meja makan. Aisyah menyiapkan kopi tanpa berkata sepatah pun. Reza menatapnya sekilas. "Kamu kenapa diam aja? Aku cuma jujur semalam." Aisyah tersenyum lembut. "Aku juga jujur, Bang. Aku lagi belajar ikhlas." Reza memutar bola matanya, lalu mengambil kunci mobil. "Kamu gak usah mikirin aku. Fokus aja ngurus rumah." Aisyah menatap punggungnya yang menjauh, lalu berbisik dalam hati. "Aku sudah ngurus rumah ini, Bang, tapi aku gak bisa ngurus hati yang udah kamu rusak sendiri." Pintu tertutup. Suara mesin mobil terdengar menjauh. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasa rumah itu benar-benar sepi, bukan karena kosong, tapi karena cinta sudah pergi darinya. Malamnya, Aisyah menulis lagi di buku hariannya. "Hari ini aku belajar, kadang luka bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang dulu berjanji gak akan menyakitimu." Ia menutup buku itu dan menatap ke langit-langit. Hatinya masih hancur, tapi ada sesuatu yang baru tumbuh perlahan di dalamnya. Keteguhan. Ia belum tahu, tapi hari-hari sabarnya akan menjadi awal dari keadilan yang menakjubkan. Pagi itu, udara di rumah mereka terasa seperti musim dingin yang tak berakhir. Tak ada suara percakapan, tak ada tawa, bahkan langkah kaki pun terasa hati-hati. Seolah setiap lantai tahu bahwa cinta di rumah itu sudah beku. Aisyah bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan dengan hati yang berat tapi wajah yang tetap lembut. Di atas meja, ia menaruh roti bakar dan segelas susu hangat. Namun Reza keluar dari kamar dengan wajah lelah, mengenakan jas hitam dan parfum yang menusuk, wangi yang tidak lagi familiar. "Bang, sarapannya udah siap?" ujar Aisyah pelan. "Gak usah. Aku udah janji sarapan di luar," jawab Reza cepat sambil menenteng tas kerja. Aisyah menatapnya. "Sama teman kantor?" Reza menatapnya sebentar. "Iya, sama Nara." Nada suaranya datar,
Tapi kata itu menusuk seperti jarum yang ditusuk pelan-pelan ke jantung. Aisyah mencoba tersenyum. Semoga makanannya lebih enak dari yang aku buat. Reza berhenti sejenak di depan pintu, lalu berkata tanpa menoleh. Yang aku cari bukan enaknya, tapi nyamannya. Pintu tertutup. Aisyah berdiri kaku. Satu kalimat itu seperti palu yang memecahkan sisa hatinya menjadi serpihan kecil yang tak bisa disatukan lagi. Hari-hari berikutnya, rumah itu benar-benar sunyi. Reza jarang pulang, dan kalaupun pulang, hanya untuk mengganti baju. Ia mulai membawa sebagian pakaiannya ke apartemen, alasan klasik, biar gak bolak-balik kalau lembur. Aisyah tahu itu dusta. Tapi ia tidak menegur. Ia hanya menatap dari jauh, setiap kali Reza berkemas. Bang, kamu masih butuh aku? Tanyanya suatu malam, suaranya pelan tapi tegas. Reza menatapnya sebentar, lalu menjawab dingin. Gak tahu, Syah. Aku cuma tahu, aku butuh tenang. Aisyah tersenyum kecil. Kalau ketenanganmu gak ada di rumah ini, aku gak akan tahanin kamu. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil segelas air putih, meneguknya perlahan. Matanya berkaca, tapi senyumnya tidak hilang. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar, cinta tidak bisa dipertahankan kalau hanya satu orang yang masih berjuang. Beberapa hari kemudian, Reza benar-benar pindah ke apartemen. Tetangga mulai berbisik-bisik. Lila, seperti biasa, datang dengan nada iba yang samar-samar menyindir. Aisyah, aku lihat suamimu sering lewat bareng cewek itu. Kamu gak marah? Aisyah tersenyum lemah. Marah buat apa, Lil? Aku cuma takut kehilangan sabar, bukan kehilangan orang. Ya ampun, kamu ini kuat banget. Aku aja udah ngamuk dari dulu. Aisyah menatap langit biru yang tanpa awan. Mungkin bukan kuat, Lil. Aku cuma gak mau kalah sama rasa sakit. Malam itu, Aisyah sendirian di rumah. Lampu ruang tamu redup, angin malam menyelinap lewat jendela. Ia menatap sekeliling, kursi kosong, gelas Reza yang masih ada noda kopi di bibirnya, dan foto pernikahan mereka di dinding. Ia berdiri, mendekat ke foto itu. Dengan hati-hati, ia menurunkannya dan memeluk bingkainya. Bang, dulu kamu bilang rumah ini kecil, tapi nyaman. Sekarang, bahkan kenyamanan pun kamu bawa pergi. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi kali ini, bukan karena lemah, melainkan karena ia sedang belajar merelakan. Setelah beberapa saat, ia mengambil kain dan mulai membersihkan debu di meja. Ia berbisik lirih, mulai besok, rumah ini tetap harus hidup meski tanpa suamiku. Keesokan harinya, Aisyah bangun lebih pagi. Ia mulai membuka jasa catering kecil-kecilan di rumah. Modalnya seadanya, tapi tekadnya penuh. Ia memasak sambil bersenandung pelan, meski hatinya belum sembuh sepenuhnya. Salah satu tetangga datang, mencium aroma masakannya. Aisyah, kamu buka usaha baru? Cuma jual sarapan, Mbak. Biar rumah ini gak sepi. Tetangga itu tersenyum. Kamu gak takut gagal? Aisyah menjawab tenang, yang aku takutkan bukan gagal, tapi berhenti percaya sama rezeki Tuhan. Hari itu, Aisyah tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dan entah kenapa, senyumnya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di apartemen baru yang mewah, Reza mulai merasa aneh. Nara memang selalu terlihat sempurna, tapi hatinya dingin. Ia sibuk dengan dunia glamornya, sibuk dengan pesta, dan sibuk dengan dirinya sendiri. Suatu malam, Reza pulang dalam keadaan mabuk ringan. Ia menatap apartemennya yang luas tapi sunyi. Tak ada suara yang menyambut, tak ada teh hangat di meja, tak ada aroma tumis kangkung, hanya sepi yang memantul di dinding marmer. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia rindu pada sesuatu yang dulu ia anggap remeh, ketulusan yang tidak bisa dibeli. Reza menutup wajahnya. Aisyah, aku kok malah kangen kamu, ya? Gumamnya lirih, tapi suaranya tenggelam dalam kesunyian. Malam itu, Aisyah duduk di sajadah, menatap lampu kecil di ruang tamu yang kini menyala lembut. Lampu itu sama yang dulu pada waktu Reza menghinanya. Kini ia mengganti baterainya, menyalakannya lagi. Dan di bawah cahaya kecil itu, ia berdoa. Ya Allah, kalau dia kembali,
jadikan hatinya bersih. Tapi kalau dia tidak kembali, jadikan aku cukup dengan MU. Lampu kecil itu berkelip, seperti menjawab doa yang tulus itu. Dan malam pun menutupnya dengan diam yang damai, bukan lagi kesepian. Hujan turun deras malam itu. Suara gemericik di luar jendela mengiringi detak jam di ruang tamu yang terdengar lebih pelan dari biasanya. Aisyah duduk di lantai, bersandar di dinding, memeluk lututnya. Di meja di depannya, 2 cangkir teh dingin yang tak tersentuh. 1 untuknya, 1 untuk Reza yang tak kunjung pulang. Sudah seminggu lebih suaminya tak kembali ke rumah. Telepon tak dijawab, pesan tak dibalas. Hanya berita samar dari tetangga yang membuat dadanya makin sesak. Reza sering terlihat bersama Nara di apartemen baru. Namun malam itu, suara mobil berhenti di depan rumah. Aisyah segera berdiri. Ia menyeka wajahnya cepat-cepat, berharap senyum bisa menutupi sembab di matanya. Reza masuk tanpa salam, wajahnya datar, langkahnya berat. Jaketnya basah oleh hujan, tapi matanya dingin seperti salju. "Bang, kamu kehujanan. Aku siapin handuk." "Ya?" ucap Aisyah pelan. Reza mengangkat tangan, menghentikannya. "Gak usah. Aku cuma mau ngomong sebentar." Nada suaranya kaku, membuat Aisyah merasa sesuatu buruk akan datang. "Ngomong apa, Bang?" Reza menatap lantai beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Aku mau selesaikan ini, Syekh. Aku udah gak bisa lanjut." Aisyah terdiam. Nafasnya tercekat. "Maksud abang?" Reza menatap langsung ke matanya. "Aku mau cerai." Kata itu meluncur begitu saja, tapi seperti guntur di kepala Aisyah. Ia berusaha memastikan, berharap itu cuma emosi sesaat. "Bang, kamu yakin? Ini cuma karena aku gak bisa ngikutin gaya hidupmu." Reza menghela napas berat. "Bukan cuma itu. Aku capek. Aku pengen hidup yang baru, sama orang yang ngerti aku." Aisyah menatapnya lama. "Orang yang ngerti abang, atau orang yang abang inginkan?" Reza terdiam, tapi jawabannya sudah jelas. Aisyah menggenggam jemarinya sendiri. "Aku ini bukan sempurna, Bang. Tapi aku gak pernah berhenti mendoakan abang." "Doa gak bisa ganti nasib," balas Reza tajam. "Yang bisa ubah hidup ya usaha, bukan air mata." Air mata itu justru jatuh di detik yang sama. Tapi Aisyah cepat menghapusnya, lalu berkata lirih, "Kalau itu keputusan abang aku gak akan tahan. Tapi izinkan aku tanya satu hal." "Apa?" "Cincin ini masih berarti buat abang?" Ia menatap cincin di jari manisnya, yang dulu Reza pasangkan sambil berjanji, sampai maut memisahkan. Reza menatap cincin itu sebentar, lalu menggeleng. "Syah, aku gak mau hidup dalam kenangan." Aisyah menarik napas panjang, melepaskan cincinnya pelan-pelan. Ia menatapnya sejenak sebelum menaruhnya di telapak tangan Reza. "Kalau begitu, biar aku yang pisahkan kenangan itu dari abang." Cincin itu dingin, tapi tangan Aisyah lebih dingin lagi. Reza menatapnya sekilas, lalu memasukkannya ke saku. Tak ada pelukan, tak ada maaf, hanya pintu yang tertutup keras. Malam itu, Aisyah duduk di sajadahnya lama sekali. Ia tidak berdoa untuk Reza kembali. Ia berdoa agar Allah mengembalikan hatinya yang sudah retak. Karena ia tahu, bukan semua yang pecah bisa disatukan kembali. "Ya Allah," bisiknya, "aku tidak minta dia menyesal. Aku hanya minta Engkau ajari aku untuk tidak menyesal telah mencintainya." Keesokan paginya, Aisyah membereskan rumah dengan tangan gemetar. Ia menatap lemari pakaian Reza yang kini setengah kosong. Setiap baju yang ia lipat, setiap foto yang ia turunkan dari dinding, rasanya seperti menurunkan sebagian dari jiwanya sendiri. Tetangga mulai tahu. Beberapa datang memberi simpati, tapi Aisyah hanya tersenyum. "Gak apa-apa," katanya pelan. "Mungkin ini jalan Allah biar aku belajar berdiri sendiri." Dan benar, beberapa hari kemudian, surat cerai resmi datang lewat pos. Tanda tangan Reza tercetak jelas di atas kertas itu, tanpa sebaris pun catatan maaf. Aisyah memandangnya lama. Tidak ada air mata kali ini. Hanya hening, panjang dan tenang. Ia melipat surat itu, menyimpannya di laci bersama foto pernikahan mereka, lalu berkata pelan, "Kalau ini akhir versi abang biarlah jadi awal versi aku." Di apartemennya, Reza tampak bahagia.
Ia dan Nara merencanakan pernikahan besar. Teman-temannya memuji, akhirnya lo bebas, bro. Lo pantes dapet yang selevel. Reza tertawa, tapi tawanya kosong. Di malam yang sama, saat ia menatap keluar balkon apartemennya, ia melihat hujan lagi. Dan entah kenapa, ia teringat Aisyah yang dulu selalu berlari ke halaman setiap kali hujan datang. Hujan itu rahmat, katanya waktu itu. Kini, Reza memandang air yang jatuh di kaca jendela, dan entah mengapa, terasa dingin sekali di dadanya. Beberapa minggu berlalu. Aisyah mulai bekerja lebih keras. Usaha cateringnya tumbuh perlahan, bahkan mendapat pesanan tetap dari kantor kecil di dekat rumah. Ia tersenyum saat menghitung uang hasil kerja kerasnya sendiri. Dulu aku dikira gak bisa apa-apa, gumamnya sambil menatap ke langit, tapi ternyata, Allah yang ngasih aku kemampuan. Malam itu, ia menatap jari manisnya yang kini kosong. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang baru. Kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan jauh di seberang kota, Reza tidur gelisah di tempat tidur empuknya. Sementara Aisyah akhirnya bisa tidur nyenyak di kasur sederhana miliknya. Tuhan memang adil, pikir Aisyah, hanya saja waktunya tidak selalu cepat. Langit malam itu gelap, tapi bukan gelap yang menakutkan, melainkan gelap yang sunyi, seperti hati yang sedang mencari jalan pulang. Aisyah duduk di ruang tamu kecilnya yang kini lebih lapang. Tak ada lagi suara langkah kaki Reza, tak ada lagi parfum asing di udara. Yang tersisa hanya dirinya, dan doa. Di meja kecil di depannya, ada mushaf yang sudah agak lusuh, dengan lipatan di surat Ar-Rahman, surat yang dulu sering mereka baca bersama saat awal pernikahan. Kini, halaman itu terbuka lagi, tapi Aisyah membacanya sendirian. Suara lembutnya mengalun pelan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Air matanya jatuh di ayat itu. Ia terisak pelan, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena sadar, selama ini ia masih memiliki nikmat yang jauh lebih besar daripada cinta manusia, iman dan kesempatan untuk memulai lagi. Setelah sholat, Aisyah bersujud lama sekali. Ia tidak meminta Reza kembali, tidak juga meminta kebahagiaan segera. Ia hanya berkata lirih dalam tangisnya, "Ya Allah, kalau Engkau menulis kisahku dengan luka, jadikan air mataku saksi bahwa aku tetap bersyukur." Dan entah bagaimana, malam itu terasa berbeda. Udara yang biasanya dingin kini hangat, seolah semesta memeluknya dengan lembut. Untuk pertama kalinya sejak lama, Aisyah merasa damai. Ia menatap jendela yang terbuka sedikit, melihat bulan setengah menggantung di langit. Mungkin ini caramu, ya Allah, untuk menunjukkan bahwa separuh yang hilang bukan berarti kehilangan seluruhnya. Bisiknya. Hari-hari berikutnya, doa malam itu mengubah hidup Aisyah perlahan-lahan. Ia mulai lebih kuat, lebih fokus, dan lebih ringan menjalani hari. Ia memperluas usaha cateringnya, dari sekadar pesanan sarapan jadi makan siang kantor. Beberapa pelanggan mulai mengenal namanya. "Masakan Mbak Aisyah tuh enak banget, rasanya kayak masakan rumah," kata seorang pelanggan tetap. Aisyah tersenyum setiap kali mendengar pujian itu. Masakan rumah, padahal rumahnya kini hanya ia sendiri. Tapi mungkin memang benar, kehangatan bukan datang dari siapa yang makan bersama, tapi dari niat yang tulus saat memasak. Di sela kesibukannya, ia masih menjaga kebiasaan yang satu, berdoa di tengah malam. Di saat dunia tertidur, Aisyah berbicara dengan Tuhannya. Kadang sambil menangis, kadang hanya diam. Dan dalam diam itu, ia merasa seolah sedang disembuhkan pelan-pelan. Suatu malam, hujan turun lagi. Aisyah menyalakan lampu kecil di ruang tamu, lampu yang dulu mati karena baterainya habis, kini bersinar terang. Ia menatap cahaya itu dan tersenyum. Dulu lampu ini pada waktu aku ditinggalkan. Sekarang, biar dia jadi saksi, bahwa aku bisa hidup tanpa harus ditunggu siapapun. Hujan mengetuk atap rumah dengan lembut, seperti irama doa yang berulang. Di tengah bunyi itu, Aisyah menulis di buku hariannya. Kalau doa adalah bahasa cinta, maka aku sedang jatuh cinta lagi. Bukan pada manusia, tapi pada Tuhan yang tak pernah meninggalkanku. Di sisi lain kota, Reza hidup dalam kemewahan yang hampa. Apartemen barunya dingin, tapi bukan karena AC, melainkan karena tidak ada kehangatan di dalamnya. Nara sibuk dengan karirnya, sering pulang larut, bahkan kadang tak pulang sama sekali.
Suatu malam, Reza menatap meja makan yang penuh makanan mahal tapi tak disentuh. Ia teringat meja makan kecil di rumah lama, dengan nasi hangat, sambal terasi, dan tawa Aisyah di seberang. Ia mencoba menepis kenangan itu, tapi justru semakin jelas. "Kenapa aku kangen dia?" gumamnya pelan. Ia membuka ponsel, menatap nomor Aisyah yang masih tersimpan. Jarinya gemetar di atas tombol panggil, tapi ia urungkan. Harga dirinya menahan, meski hatinya mulai menyesal. Sementara itu, di waktu yang sama, Aisyah sedang bersujud, memohon agar hatinya dijauhkan dari rasa dendam. Doanya lembut, suaranya hampir tak terdengar. "Ya Allah, kalau dia menyesal, maafkan dia. Jangan biarkan aku senang karena penderitaannya. Tapi biarkan aku tenang karena aku sudah ikhlas." Langit mungkin diam, tapi di balik diam itu, takdir sedang bergerak. Pagi menjelang. Setelah subuh, Aisyah keluar ke halaman. Di bawah sinar matahari yang lembut, ia melihat bunga melati kecil tumbuh di pot dekat pagar. Bunga itu muncul begitu saja, padahal ia tak pernah menanamnya. Ia tersenyum, hatinya bergetar. Tanda, ya Allah. Angin berhembus pelan, membawa aroma wangi bunga itu ke udara. Dan di dalam dadanya, ia tahu, doa yang ia kirim malam-malam mulai berbuah, meski belum tahu seperti apa hasilnya nanti. Hari itu, Aisyah menulis lagi di bukunya. "Aku kehilangan orang yang kucintai, tapi aku menemukan Tuhan yang lebih mencintaiku. Dan di antara kehilangan dan ketenangan itu, aku tahu doa adalah jembatan paling indah antara luka dan keajaiban." Ia menutup bukunya dengan senyum. Matahari pagi masuk lewat jendela, menerangi wajahnya yang kini tampak berbeda, bukan wajah perempuan yang ditinggalkan, tapi perempuan yang baru dilahirkan oleh kesabaran. Matahari pagi bersinar cerah, seolah tak tahu bahwa hari itu akan menjadi saksi bagi kebahagiaan yang palsu. Gedung megah di pusat kota sudah dihiasi dengan ribuan bunga putih dan lampu kristal yang berkilau. Spanduk besar bertuliskan nama kedua mempelai terpampang gagah di pintu masuk. Reza Enara, cinta yang berlabuh. Orang-orang datang berduyun-duyun. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Kamera-kamera wartawan perusahaan mulai memotret setiap sudut ruangan. Reza berdiri di depan cermin besar di ruang ganti, mengenakan jas mahal dengan dasi emas. Wajahnya tampak gagah, tapi matanya kosong. Ia menatap dirinya sendiri lama. "Hari ini aku harus bahagia," gumamnya. Tapi kalimat itu terdengar lebih seperti permohonan daripada keyakinan. Nara masuk dengan gaun putih berkilau, senyum lebarnya penuh percaya diri. "Mas, semua tamu udah datang. Kita bikin sejarah baru hari ini," katanya dengan nada tinggi. Reza hanya mengangguk pelan. "Iya, sejarah baru." Namun di dalam hatinya, ia tahu, sejarah lama belum selesai menghantui. Sementara itu, di rumah kecil yang dulu mereka tinggali bersama, Aisyah menatap layar televisi yang menayangkan berita ringan tentang pesta pernikahan, pebisnis muda sukses, Reza, dengan rekan kerjanya yang menawan. Ada potongan gambar wajah Reza dan Nara di layar. Aisyah tersenyum samar. Tidak pahit, tidak getir, hanya senyum tenang yang lahir dari hati yang sudah melepas. Ia menutup TV, lalu melanjutkan memasak pesanan cateringnya. Tangannya cekatan, wajahnya tenang. Ia bahkan sempat bersenandung pelan. Tetangga yang lewat sempat berkata, "Aisyah, kamu gak sedih lihat mantanmu nikah?" Aisyah menjawab lembut, "Kalau air sungai mengalir menjauh, berarti Tuhan lagi ngajarin kita cara menanam bunga di tepinya." Di tempat pesta, suasana mulai meriah. Musik romantis mengalun lembut, dan semua orang memuji betapa serasinya pasangan itu. Namun di tengah sorak bahagia, satu pesan masuk ke ponsel Reza. Pesan dari bank pribadi yang membuat darahnya seketika dingin. "Rekening Anda dibekukan karena adanya penyelidikan transaksi mencurigakan. Mohon segera hubungi pihak kami." Reza menatap layar itu lama, wajahnya memucat. Ia mencoba mengabaikan, tapi pesan berikutnya datang dari asisten pribadinya. "Pak, mohon maaf. Investor utama mundur. Proyek Megacity ditunda tanpa batas waktu." Tangannya bergetar. Dunia yang ia bangun selama ini terasa runtuhannya dalam dua pesan. Nara, yang memperhatikan wajahnya, mendekat. "Mas, kenapa pucat?" Reza menatapnya kosong.
Ada masalah kecil urusan bisnis. Masalah kecil? Jangan bilang proyek besar kamu itu. Reza menarik napas tajam. Nara, ini bukan waktu yang tepat. Namun Nara justru panik. Masalah duit, kan? Mas, aku gak mau masalah ini bikin keluarga aku malu di depan tamu. Reza berusaha menenangkannya, tapi suasana mulai kacau. Pihak keluarga Nara, yang mendengar kabar dari salah satu rekan bisnis Reza, mulai berbisik-bisik di sudut ruangan. Katanya proyeknya gagal total. Beneran? Astaga, ini aib di hari pernikahan. Pantas aja mukanya pucat dari tadi. Sementara di luar gedung, hujan turun perlahan. Beberapa tamu mulai keluar untuk menghindari keributan kecil di dalam. Dan di antara mereka, seorang perempuan berhijab abu-abu berjalan pelan, wajahnya tenang, langkahnya ringan. Aisyah. Ia datang bukan karena undangan. Ia datang karena ingin menutup kisah lama dengan cara yang terhormat. Di tangannya, ada map coklat berisi 1 lembar surat dan sebuah kunci kecil. Petugas keamanan menatapnya bingung. Ibu tamu undangan. Aisyah tersenyum. Bukan. Saya cuma mau titip sesuatu untuk mempelai pria. Di dalam gedung, kekacauan makin besar. Nara menjerit pada Reza, kamu bilang bisnis kamu aman. Ternyata semua bohong. Reza menunduk. Nara, aku gak tahu kalau partnerku kabur bawa uang. Nara menatapnya dengan tatapan penuh jijik. Kamu pikir aku mau nikah sama orang bangkrut? Beberapa tamu menatap mereka. Musik berhenti. Di tengah kekacauan itu, seorang pelayan datang menghampiri Reza. Permisi, Pak. Ada seorang wanita ingin menitipkan sesuatu. Reza mengernyit. Siapa? Katanya, Aisyah. Waktu berhenti sejenak. Semua suara lenyap di telinga Reza. Ia berjalan pelan ke arah pintu. Dan di sana, di antara gerimis dan cahaya lampu yang lembut, berdiri sosok yang dulu selalu ia remehkan, Aisyah. Ia menatap Reza tanpa marah, tanpa air mata. Assalamualaikum, Bang. Sapanya lembut. Reza menelan ludah. Aisyah, ngapain kamu di sini? Aisyah tersenyum samar, menyerahkan map coklat itu. Ini surat rumah kita yang dulu, yang abang bilang cuma sementara. Aku balikan, karena aku udah punya rumah baru, di hati yang lebih damai. Reza terpaku. Hujan turun semakin deras, membasahi pundak Aisyah, tapi ia tetap berdiri tegak. Aku gak datang buat ganggu. Aku cuma mau bilang, semoga abang bahagia dengan pilihan abang. Karena dulu aku juga pernah bahagia dengan pilihan itu. Air mata Reza akhirnya jatuh. Syah, aku salah. Aisyah menatapnya dengan senyum penuh ketulusan. Kalau abang salah, biar Allah yang benerin. Aku udah selesai, Bang. Tapi aku doain, semoga abang belajar cara menghargai yang tulus. Ia menunduk pelan, lalu pergi meninggalkan gedung itu di bawah hujan. Reza berdiri di pintu, memandangi punggungnya menjauh. Dan dari dalam gedung, terdengar suara Nara berteriak. Aku batalin pernikahan ini. Malam itu, berita pesta megah yang berubah jadi bencana menyebar cepat. Calon pengantin wanita meninggalkan acara setelah tahu calon suami bangkrut. Tulis media. Reza duduk sendirian di tangga depan gedung, jasnya basah, wajahnya hancur. Ia menggenggam map coklat itu. Saat membukanya, ia menemukan surat singkat di dalamnya. Bang, aku dulu keluar dari rumah tanpa harta. Tapi hari ini, aku keluar dari luka tanpa dendam. Semoga abang juga bisa menemukan rumah yang sebenarnya, bukan dari batu dan dinding, tapi dari hati yang bersyukur. Aisyah. Reza menatap surat itu lama, sampai tinta hurufnya mulai basah oleh air hujan dan air matanya sendiri. Dan di langit yang kelam, ia mendengar suara guntur jauh, suara yang sama saat dulu ia menceraikan Aisyah. Kali ini, ia tahu, itu bukan amarah langit, tapi panggilan untuk kembali sadar. Pagi itu, udara di kota terasa pengap, seolah ikut menahan sesuatu yang besar akan pecah. Reza duduk di kursi kantornya dengan kepala menunduk. Di hadapannya, tumpukan berkas dan notifikasi email terus berdatangan tanpa henti. Salah satunya dengan subjek, pembekuan rekening, urgent. Ia membuka email itu dengan tangan gemetar. Kepada Bapak Reza,
Kami informasikan bahwa seluruh rekening perusahaan dan pribadi Anda untuk sementara waktu dibekukan karena adanya investigasi transaksi fiktif dari mitra proyek Megacity. Reza menelan ludah. Wajahnya pucat. Ia mencoba menelepon rekannya, Anton, orang yang selama ini menjadi mitra bisnis kepercayaannya. Namun nomor itu tidak aktif. Layar ponselnya beralih ke pesan singkat dari staf akuntansi. Pak, semua rekening sudah gak bisa diakses. Dan investor minta klarifikasi hari ini. Reza menatap kosong. Anton, jangan bilang kamu kabur bawa uang itu, gumamnya lirih. Beberapa jam kemudian, Reza tiba di kantor cabang bank dengan wajah panik. Namun petugas hanya menjawab dengan sopan tapi tegas. Maaf, Pak. Atas instruksi pusat, semua aset atas nama Anda ditangguhkan sampai penyelidikan selesai. Ini salah paham. Saya korban, seru Reza. Petugas itu hanya menghela napas. Semua orang selalu bilang begitu. Pak. Reza keluar dari bank dengan langkah gontai. Di luar, wartawan sudah menunggu, mikrofon diarahkan padanya. Pak Reza, benar perusahaan Anda terlibat penggelapan dana proyek Megacity? Benar Bapak dilaporkan oleh mitra bisnis sendiri? Benar istri Anda yang dulu justru menolak diwawancara soal ini? Reza menunduk, menutupi wajah dengan tangan. Dalam sekejap, pria yang dulu dielu-elukan sebagai pebisnis sukses kini menjadi berita utama, bukan karena prestasi, tapi karena skandal. Di apartemennya, Nara menonton berita itu dengan ekspresi tak percaya. Mas ini benar? Tanyanya ketika Reza pulang. Reza tidak menjawab. Ia hanya melempar jasnya ke sofa dan duduk lesu. Aku tanya, ini benar? Reza menatapnya kosong. Aku gak tahu. Anton kabur. Semua uang kita dibekukan. Nara menatapnya dengan mata lebar. Mas, jangan bercanda. Uang lamaran, uang pesta, semua dari situ. Makanya aku bilang, aku juga korban. Korban? Nara menjerit. Yang korban itu aku? Reza, aku udah malu di depan keluarga besar. Mereka udah tahu berita ini. Reza berusaha menenangkan, tapi Nara sudah kehilangan kendali. Dengar, aku gak mau hidup miskin, Mas. Aku bukan Aisyah. Aku gak mau hidup makan sayur asem tiap hari. Kalimat itu menampar Reza keras. Nama itu, Aisyah, kembali menghantam hatinya seperti petir di siang bolong. Ia menatap Nara dengan tatapan kosong. Mungkin memang kamu bukan dia. Ya, dan aku gak mau jadi dia. Nara berkemas malam itu juga. Dan saat pintu apartemen tertutup di belakangnya, Reza tahu. Semua yang dulu ia pilih karena gengsi kini meninggalkannya karena kenyataan. Beberapa hari kemudian, surat resmi dari bank benar-benar datang ke alamatnya. Surat itu berisi pernyataan pembekuan aset dan tagihan pajak yang menumpuk. Reza memegang amplop itu lama. Tangannya bergetar saat membaca bagian bawahnya. Total kewajiban yang harus dibayar, 1,8 miliar rupiah. Ia tertawa lirih. Lucu? Aku dulu hina Aisyah karena gak punya 100.000 di dompet. Sekarang, aku yang gak punya 100 rupiah pun untuk makan. Perutnya lapar, tapi kulkasnya kosong. Ia menatap sekeliling apartemen mewah yang kini terasa seperti penjara kaca. Semua benda mahal di situ tidak lagi punya makna, hanya jadi saksi keserakahan. Reza memejamkan mata, teringat wajah Aisyah saat terakhir kali menyerahkan surat rumah di hari pesta. Aku keluar dari luka tanpa dendam. Kalimat itu kini bergema di kepalanya, menembus dadanya yang sesak. Sementara itu, di rumah kecil yang dulu ia tinggalkan, Aisyah sedang menyusun pesanan catering untuk acara pengajian ibu-ibu. Ia tersenyum saat melihat hasilnya. Semua makanan terjual habis. Di tengah kesibukan, seseorang mengetuk pintu. Seorang kurir berdiri di sana, membawa amplop besar berlogo bank. Untuk Bu Aisyah, dari kantor cabang pusat. Katanya. Aisyah bingung, tapi menerimanya dengan sopan. Di dalam amplop itu, ada surat pernyataan bahwa rumah yang dulu atas nama Reza kini resmi dialihkan sepenuhnya kepadanya, dengan catatan kecil. Pengalihan ini dilakukan atas permintaan pemilik lama, Bapak Reza. Aisyah menatap surat itu lama. Matanya mulai basah. Tapi bukan karena terharu, melainkan karena iba.
Dia akhirnya belajar, ya Allah. Ia menatap langit, tersenyum lembut. Mungkin ini cara MU membalas doa, bukan dengan membuatku menang, tapi membuatnya sadar. Malam itu, Reza duduk di taman dekat apartemennya yang kini sudah disegel. Langit mendung, tapi satu bintang kecil masih terlihat. Ia menatapnya dan berbisik, "Syah, aku tahu aku gak pantas minta maaf, tapi aku tetap berdoa semoga kamu bahagia." Di tempat yang berbeda, di rumah kecilnya, Aisyah sedang menutup jendela. Angin berembus pelan, membawa aroma hujan. Ia menatap langit yang sama, dan tanpa sadar berbisik pelan, "Semoga kamu juga belajar bahagia, Bang, walau tanpa aku." Dan mungkin, di antara dua-dua itu, Tuhan sedang tersenyum. Beberapa minggu telah berlalu sejak kabar kebangkrutan Reza tersebar ke seluruh penjuru kota. Nama yang dulu harum sebagai pengusaha muda sukses, kini berubah jadi bahan perbincangan di warung kopi dan grup WhatsApp keluarga. Satu demi satu, teman-teman yang dulu menempel padanya mulai menghilang. Nomor ponselnya yang dulu sibuk kini sepi. Telepon yang berbunyi pun bukan panggilan dari rekan bisnis, tapi dari penagih hutang. Reza duduk di ruang tamu apartemen yang nyaris kosong. Sebagian besar barang sudah dijual. Kursi mewah berganti dengan bangku kayu bekas. Di meja, hanya ada roti tawar dan air putih. Ia menatap sepotong roti itu lama. "Lucu ya?" gumamnya pelan. Dulu Aisyah suka bilang, makan sederhana asal bareng orang yang tulus, rasanya nikmat. Aku malah ketawain dia. Ia menggigit roti itu perlahan. Rasanya hambar. Bukan karena rotinya, tapi karena kesepiannya. Suatu sore, Reza menerima pesan undangan dari salah satu rekan lamanya. "Bro, ikut aja ke acara syukuran perusahaan baru. Banyak orang penting datang. Mungkin lo bisa mulai jaringan lagi." Reza berpikir lama. Ia hampir menolak, tapi rasa gengsinya masih tersisa. Ia mengenakan kemeja lama, satu-satunya yang masih tampak rapi, lalu berangkat dengan motor pinjaman. Gedung acara itu megah, penuh lampu dan musik. Orang-orang berdandan glamor, tertawa, bersalaman. Reza berjalan masuk, mencoba tersenyum meski hatinya ciut. Beberapa wajah menatapnya heran. Ada yang berbisik pelan di belakang. Itu bukan Reza yang dulu punya Megacity. Katanya bangkrut total. Kasihan, ya. Dulu sombong banget, sekarang datang sendirian. Reza pura-pura tak dengar. Ia mengambil minuman di meja, mencoba tampak tenang. Tapi tangan kirinya bergetar. Semua tawa di ruangan itu terasa seperti ejekan. Semua musik terdengar seperti suara sindiran. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari belakangnya. "Masih suka datang ke pesta mewah, ya?" Reza menoleh. Sosok itu, Nara. Ia tampil anggun, bergaun biru tua, dikelilingi dua pria yang tampak seperti investor. Wajah Reza menegang. "Nara, jangan panggil aku gitu," jawabnya cepat. "Kita udah gak ada urusan." Reza menatapnya penuh perih. "Aku cuma pengin minta maaf." Nara tertawa kecil. "Maaf gak bisa beli waktu, Reza, dan waktu kamu udah habis." Ia melangkah pergi, meninggalkan Reza berdiri di tengah pesta yang penuh cahaya tapi terasa paling gelap. Beberapa tamu melihatnya dengan tatapan iba bercampur jijik. Reza menunduk, berbisik pada dirinya sendiri. "Pesta ini bukan tempatku lagi. Dunia yang dulu aku kejar, sekarang malah ngusir aku." Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Di luar, hujan turun pelan, hujan yang entah kenapa selalu muncul di setiap titik balik hidupnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Aisyah sedang menghadiri pesta kecil juga. Tapi pestanya sederhana, tasyakuran pembukaan cabang baru usahanya. Warung makan, dapur Zahra, kini punya 3 karyawan tetap, dan pesanan terus meningkat. "Bu Aisyah, semua makanan hari ini laku keras," kata seorang karyawannya dengan senyum lebar. Aisyah tersenyum lembut. "Alhamdulillah, berarti Allah masih percaya aku bisa ngasih rezeki lewat tangan ini." Di sela acara, salah satu tamu berkata, "Bu Aisyah, saya baru tahu, ternyata ibu dulu mantan istri Pak Reza ya? Yang viral itu." Aisyah mengangguk kecil. "Iya, benar." "Wah, saya salut, Bu. Ibu gak marah, gak balas dendam,
malah sukses sendiri. Aisyah tersenyum, matanya teduh. Kalau aku sibuk bales dendam, tanganku gak sempat masak. Kalau aku sibuk nyesal, mataku gak sempat lihat peluang. Semua orang tertawa kecil mendengar jawabannya. Aisyah menunduk, menambahkan, aku cuma masak, selebihnya biar Allah yang atur rasa. Malamnya, Aisyah pulang sendiri. Di jalan, hujan turun. Ia menepi di depan kafe kecil, menunggu reda. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok yang duduk di trotoar seberang jalan, basah kuyup, dengan rambut berantakan dan tatapan kosong. Itu Reza. Aisyah tertegun. Dunia seolah berhenti sejenak. Ia menatap lelaki itu, yang dulu meninggalkannya tanpa rasa, kini duduk sendirian tanpa arah. Hatinya bergetar. Bukan karena cinta, tapi karena iba. Ia berdiri di seberang jalan, hanya menatap dari jauh, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, dulu aku minta Engkau tunjukkan kebenaran. Tapi ternyata, kebenaran juga bisa menyakitkan kalau kita punya hati. Ia menunduk, menutup jas hujannya lebih rapat, lalu berjalan menjauh. Bukan karena ingin meninggalkan Reza, tapi karena tahu, perjalanan mereka sudah selesai. Di sisi lain jalan, Reza mengangkat wajahnya. Ia merasa seperti ada seseorang yang baru saja memandanginya. Tapi yang tersisa hanya bayangan samar di balik hujan. Ia menatap langit, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, apa ini balasan atas semua kesombonganku? Dan entah karena doa yang sama dari dua arah itu, hujan malam itu terasa lebih lembut. Seolah langit sedang memandikan dua hati yang kini sama-sama belajar arti kerendahan diri. Langit siang itu mendung, udara terasa berat seperti menahan sesuatu yang akan jatuh. Di sebuah aula besar milik keluarga besar Reza, acara tahunan syukuran usaha keluarga tengah berlangsung. Meski namanya syukuran, suasananya tidak sehangat dulu. Sejak bisnis Reza jatuh, nama keluarga besar itu ikut tercoreng. Namun demi menjaga gengsi, mereka tetap menggelarnya. Reza hadir dengan wajah lesu. Jas hitam yang ia kenakan kini terasa terlalu besar untuk tubuhnya yang menurun drastis. Di sisi lain, bisik-bisik tamu menyambut kedatangannya. Kasihannya, dulu paling sombong, sekarang datang kayak bayangan dirinya sendiri. Konon, calon istrinya batal nikah di pelaminan, kan? Reza mendengar semua itu, tapi tidak punya tenaga untuk marah. Ia hanya duduk di kursi pojok, menatap meja penuh makanan yang rasanya hambar bahkan sebelum dicicip. Sementara itu, Aisyah sedang mengantarkan pesanan catering besar untuk acara itu, tanpa tahu siapa yang memesan. Pesanan itu datang lewat rekomendasi pelanggan baru, dan ia menerimanya dengan senang hati. Begitu tiba di lokasi, ia sempat terkejut melihat papan nama di depan gedung. Keluarga besar Pratama O Partner. Ia diam sejenak, menatap papan itu lama. Nama Pratama, nama keluarga Reza. Hatunya berdebar pelan. Tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa iba yang tiba-tiba muncul. Ia menarik napas dalam-dalam. Bismillah, bisiknya, lalu melangkah masuk dengan kepala tegak. Ketika Aisyah dan timnya mulai menata meja hidangan, para tamu langsung memperhatikannya. Beberapa berbisik, itu bukan mantan istrinya Reza. Serius? Dia yang masak semua ini. Hebat juga ya, dari rumah tangga yang hancur malah sukses begini. Aisyah pura-pura tak mendengar. Ia tersenyum ramah pada siapapun yang menatapnya. Dan di sudut ruangan, Reza yang tengah menunduk akhirnya mengangkat kepala. Dunia seakan berhenti berputar. Di sana, berdiri perempuan yang dulu ia usir tanpa harta, kini hadir dengan tenang, berseragam rapi, memimpin timnya dengan wibawa. Matanya teduh, senyumnya lembut, dan auranya penuh cahaya yang tidak pernah dimiliki Nara atau siapapun yang pernah ada di hidupnya. Reza tak bisa mengalihkan pandangan. Hatinya bergetar, bukan karena cinta yang masih ada, tapi karena penyesalan yang mulai tumbuh liar. Assalamualaikum, sapa Aisyah pelan saat menghampirinya, sopan seperti dulu. Reza berdiri tergesa, hampir tak mampu berbicara. Waalaikumsalam. Syah, kamu? Aisyah tersenyum. Catering saya yang diminta panitia. Saya baru tahu kalau ini acara keluarga abang. Suasana seketika hening di meja itu. Beberapa anggota keluarga Reza yang dulu ikut menghina Aisyah menunduk. Malu.
Salah satu di antaranya, Tante Rani, berbisik, "Ya Allah, ini Aisyah yang dulu kita kira gak bakal bisa hidup tanpa Reza." Aisyah meletakkan nampan di meja dan berkata lembut, "Dulu saya memang hidup karena Reza, tapi sekarang saya hidup karena Allah kasih kesempatan kedua." Kata-kata itu membuat beberapa orang meneteskan air mata, bahkan tanpa sadar. Reza menatapnya lama. "Syah, aku." Aisyah langsung memotong, "Gak usah, Bang. Aku tahu yang mau Abang bilang." Reza menghela napas. "Aku cuma mau bilang aku salah." Aisyah tersenyum lagi, kali ini lebih dalam. "Semua orang pernah salah, Bang. Tapi gak semua orang belajar dari salahnya." Reza menunduk. "Kamu udah maafin aku." "Udah dari lama. Aku gak mau bawa beban ke surga." Reza terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi tajam, menembus semua benteng gengsi yang pernah ia bangun. Tiba-tiba, salah satu sepupu Reza datang dan berbisik di telinganya. Bang udah ngambil alih rumah yang di Cibubur." Reza mengangguk pelan, wajahnya kehilangan warna. Aisyah mendengarnya, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya penuh iba. "Bang," katanya perlahan, "dulu waktu aku keluar dari rumah itu, aku sedih karena kehilangan tempat tinggal. Tapi sekarang aku sadar, tempat tinggal bukan rumah, tapi hati yang damai." Reza menatapnya, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar menangis di depan orang banyak. Air matanya jatuh, bukan karena malu, tapi karena sadar. Ia baru saja melihat perempuan yang dulu ia anggap lemah, berdiri di atas reruntuhan yang ia buat, dan tetap bisa tersenyum. Aisyah pamit sopan setelah semua makanan tersaji. Sebelum pergi, ia menatap Reza sekali lagi. "Bang, aku gak datang buat nunjukin siapa yang menang. Aku datang buat ngucapin terima kasih. Karena kalau Abang gak ninggalin aku waktu itu, mungkin aku gak pernah belajar sekuat ini." Reza menatapnya dengan mata basah. "Syah, boleh aku bantu sesuatu? Sekadar menebus?" Aisyah menggeleng. "Udah gak ada yang perlu ditebus, Bang. Yang perlu dibangun sekarang bukan masa lalu, tapi iman yang hilang." Ia tersenyum, lalu berjalan keluar. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah seperti meninggalkan jejak cahaya di lantai yang dingin. Reza menatap punggung itu sampai menghilang di balik pintu, lalu berbisik. Ternyata, cahaya itu bukan dari kekayaan, tapi dari ketulusan yang gak pernah padam. Malam itu, Reza kembali ke rumah kontrakannya. Ia duduk di lantai, memandangi satu-satunya barang yang tersisa, surat dari Aisyah yang dulu ia temukan di hari pesta. "Aku keluar dari luka tanpa dendam." Ia tersenyum pahit, menatap langit-langit dan berbisik. "Dan aku tenggelam dalam kesombongan tanpa arah." Matanya menatap ke atas. "Ya Allah, kalau aku gak pantas minta Aisyah balik, setidaknya jadikan aku pantas memohon ampun." Sementara itu, Aisyah duduk di rumahnya, menatap lampu kecil yang masih menyala di pojok ruang tamu. Ia tahu, malam itu langit sedang mencatat dua doa. Satu dari hati yang menyesal, satu dari hati yang memaafkan. Dan di antara keduanya, ada garis lembut yang disebut keadilan ilahi. Malam itu, kota terasa sunyi. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan udara segar yang menusuk dada dengan kesejukan. Di rumah kecilnya, Aisyah duduk di sajadah, menatap lampu kecil yang selalu menemani malam-malam doanya. Seperti biasa, ia tak berdoa panjang. Kalimatnya sederhana, tapi datang dari hati yang paling dalam. "Ya Allah, kalau Engkau sudah menulis akhir dari kisahku, aku mohon jadikan akhirnya penuh damai. Bukan karena aku menang, tapi karena aku telah belajar untuk ikhlas." Air matanya menetes lagi, bukan air mata sedih, tapi air mata lega. Ia tahu, semua yang telah terjadi bukan kebetulan. Dan malam itu, ia merasa, sesuatu sedang bergerak di balik langit. Sementara itu, Reza tengah duduk di musola kecil di pinggiran pasar, tempat ia sering mampir untuk berteduh. Sudah berhari-hari ia tidak bekerja tetap. Uang simpanan terakhirnya hanya cukup untuk makan satu kali. Namun malam itu, ada sesuatu yang membuatnya tetap duduk lama di sajadah, meski lututnya pegal. Ia menatap karpet musola yang lusuh dan berbisik pelan. "Ya Allah, aku pernah punya segalanya, tapi aku buang karena sombong. Sekarang aku gak punya apa-apa,
Tapi aku gak mau kehilangan engkau lagi. Suara itu pecah di tenggorokan. Tangannya gemetar. Lalu, dari belakang, seorang pria tua penjaga musola datang membawa sehelai sajadah bersih. Mas, pakai ini aja. Yang itu udah robek. Reza tersenyum samar. Gak apa-apa, Pak. Saya cuma numpang sholat. Penjaga itu menatapnya lembut. Gak ada yang numpang di rumah Allah. Semua tamu kehormatan di sini. Kata-kata sederhana itu seperti pukulan lembut di hati Reza. Ia menunduk lagi, sujud lama sekali, lebih lama dari semua sujud yang pernah ia lakukan selama hidupnya. Beberapa hari kemudian, kehidupan mulai berubah arah untuk keduanya. Aisyah mendapat tawaran besar dari perusahaan catering nasional untuk menjadi mitra suplai makanan sehat. Ia hampir tidak percaya saat membacanya. Ya Allah, ini rezeki yang bahkan tak pernah aku minta, katanya dengan mata berkaca. Di saat yang sama, Reza mendapatkan pekerjaan di sebuah warung makan sederhana sebagai pencuci piring. Ironis, mungkin. Tapi baginya, itu anugerah. Ia bekerja dengan penuh syukur, tidak lagi malu, tidak lagi marah. Suatu sore, pemilik warung, seorang pria parubaya bernama Pak Rendra, menepuk pundaknya. Reza, kamu kerja rajin, ya? Tapi dari gaya bicara kamu, saya yakin kamu dulu bukan orang sembarangan. Reza hanya tertawa kecil. Dulu saya lupa caranya jadi orang biasa, Pak. Sekarang saya baru belajar lagi. Pak Rendra tersenyum. Bagus. Tuhan memang kadang nurunin kita bukan buat nyiksa, tapi buat ngajarin cara berdiri tanpa sombong. Malam itu, setelah menutup warung, Reza duduk di depan pintu, menatap langit. Tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil duduk di pinggir jalan, menangis sambil memeluk tas plastik berisi roti basi. Reza mendekat. Kenapa kamu, Nak? Anak itu berkata lirih. Aku lapar, tapi roti ini udah basi. Reza menatap roti itu, lalu menatap dompetnya. Isinya tinggal 2 lembar uang 10 ribuan. Tanpa pikir panjang, ia menyerahkan uang itu. Beli nasi di warung depan, ya, bilang dari Om Reza. Anak itu menatapnya heran. Om gak makan. Reza tersenyum. Om udah kenyang karena lihat kamu senyum. Anak itu berlari pergi, sementara Reza menatap langit. Hujan mulai turun lagi, tapi kali ini, ia tidak mencari tempat berteduh. Ia menengadah, membiarkan air hujan membasahi wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum di bawah hujan. Ya Allah, ternyata, bahagia itu bukan tentang punya banyak, tapi tentang bisa memberi walau cuma sedikit. Di tempat lain, Aisyah juga menatap hujan dari jendela rumahnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, panggilan dari nomor tak dikenal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara itu bergetar di seberang. Ini Reza. Aisyah terdiam beberapa detik. Bang? Maaf, Syah. Aku cuma mau bilang makasih. Karena doa kamu, aku masih bisa hidup. Aku sekarang kerja di warung. Gak banyak, tapi aku tenang. Aisyah tersenyum, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Alhamdulillah, Bang. Aku gak minta abang sukses lagi, aku cuma minta abang baik-baik. Reza terisak. Kamu masih bisa ngomong gitu setelah semua yang aku lakuin ke kamu. Aisyah menjawab lembut, dulu aku berdoa biar Allah tunjukin keadilan. Sekarang aku tahu, keadilan itu bukan saat abang jatuh, tapi saat abang akhirnya sujud. Hening lama. Di seberang telepon, hanya terdengar suara hujan dan isak tertahan. Aisyah melanjutkan, aku udah maafin semuanya, Bang. Aku doain abang dapat ketenangan yang dulu abang cari. Reza berbisik pelan, Syah, terima kasih. Aku akhirnya ngerti, cinta yang paling benar itu yang ngarahin kita balik ke Tuhan. Malam itu, keduanya menatap langit yang sama dari 2 tempat berbeda. Aisyah dengan tangan terangkat, Reza dengan kepala tertunduk. 2 hati yang dulu hancur kini dipertemukan lagi, bukan dalam rumah, tapi dalam doa. Dan mungkin, itulah cara Allah menjawab doa mereka. Bukan dengan mengembalikan cinta lama, tapi dengan mengembalikan hati yang hilang. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap lembut lewat jendela rumah kecil Aisyah. Suara burung di pohon belakang menyambut hari baru. Di dapur,
Aroma teh melati memenuhi udara, wangi yang sama seperti dulu, tapi rasanya kini berbeda. Lebih damai. Lebih ringan. Aisyah duduk di teras rumahnya, memandangi taman kecil yang kini dipenuhi bunga melati. Bunga itu tumbuh liar dari sisa-sisa tanah yang dulu kering, persis seperti dirinya, yang tumbuh dari luka dan air mata. Ia menulis di buku hariannya, seperti biasa. Hari ini, aku tidak menunggu siapapun. Aku hanya menunggu waktu yang membawa makna baru. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seorang pria parubaya turun, membawa tas kecil. Aisyah berdiri dan tersenyum saat mengenali wajah itu. Pak Rendra? Sapanya ramah. Pria itu mengangguk. Betul, Bu Aisyah. Saya temannya Reza. Dia minta saya sampaikan sesuatu. Aisyah mengernyit. Reza. Pak Rendra membuka tasnya dan mengeluarkan amplop lusuh. Dia menitipkan surat ini sebelum pergi. Pergi. Bukan meninggal, Bu. Dia pindah ke luar kota. Katanya, mau mulai hidup baru sambil bantu pesantren kecil di desa. Aisyah terdiam. Ia menerima surat itu dengan hati berdebar. Dia bilang, jangan dibuka kalau ibu masih marah. Aisyah tersenyum lembut. Kalau begitu, sudah boleh saya buka. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Reza yang kini tampak goyah, tapi penuh perasaan. Assalamualaikum, Aisyah. Aku gak tahu gimana harus mulai, tapi aku mau bilang terima kasih. Bukan karena kamu sabar waktu aku jahat, tapi karena kamu gak pernah doain aku buruk. Doa kamu nyentuh langit, dan aku tahu, itu yang bikin aku masih dikasih kesempatan kedua. Sekarang aku kerja bantu anak-anak yatim di pesantren kecil. Gak banyak yang aku punya, tapi setiap kali mereka senyum, aku ngerasa lebih kaya daripada waktu aku punya mobil dan jas mahal. Aku baru ngerti, kebahagiaan itu bukan soal siapa yang nemenin, tapi siapa yang masih mau bersyukur. Aisyah, aku gak minta kamu kembali. Aku cuma minta satu hal. Kalau suatu hari kamu lihat langit sore berwarna jingga, tolong bisikkan doa, walau satu kalimat aja. Karena mungkin di waktu yang sama, aku juga lagi berdoa buat kamu. Terima kasih karena pernah mencintaiku, bahkan saat aku gak pantas dicintai. Reza. Air mata Aisyah jatuh tanpa suara. Tapi kali ini, tangisnya bukan karena kehilangan, melainkan karena keikhlasan yang akhirnya benar-benar tumbuh sempurna. Ia menatap langit biru yang perlahan berubah jingga. Angin bertiup pelan, menyentuh wajahnya lembut. Ia tersenyum, memejamkan mata, lalu berbisik. Semoga Allah menjagamu, Bang, dimanapun langkahmu berhenti. Beberapa bulan berlalu. Usaha catering Aisyah berkembang pesat. Ia kini mempekerjakan janda-janda di sekitar rumahnya, memberi mereka pekerjaan dan semangat hidup baru. Setiap kali melihat mereka tertawa, Aisyah teringat dirinya sendiri di masa lalu, dan bersyukur karena Allah memberinya kesempatan untuk jadi cahaya bagi orang lain. Suatu sore, ia mengantar pesanan ke sebuah acara pengajian di pinggir kota. Begitu tiba, ia mendengar suara azan dari surau kecil di samping halaman. Suaranya merdu, dalam, dan entah kenapa terasa familiar. Setelah selesai menurunkan makanan, Aisyah menatap ke arah surau. Dari balik jendela kayu, ia melihat sosok pria yang memimpin doa, wajahnya tampak lebih tenang, lebih lembut, dan lebih bersahaja. Itu Reza. Ia tak mengenakannya lagi jas mahal, tak lagi memakai arloji mewah. Hanya baju putih sederhana, peci lusuh, dan senyum yang tulus. Aisyah terdiam di tempat. Tak ada lagi getar cinta, tak ada amarah, hanya ketenangan yang luar biasa. Hatinya berkata pelan, inilah jawabannya, ya Allah. Bukan dalam pertemuan untuk kembali, tapi dalam pertemuan untuk menyadari bahwa kami sudah sama-sama sembuh. Selesai acara, Reza keluar dari surau. Ia membantu anak-anak kecil membersihkan sajadah. Saat ia menoleh ke arah parkiran, ia melihat Aisyah berdiri di sana, memegang keranjang makanan. Mereka saling menatap tanpa kata. Lalu Aisyah mengangkat tangan, tersenyum, dan mengucap, Alhamdulillah, Bang. Aku senang lihat Abang tenang. Reza membalas dengan senyum lembut. Dan aku bahagia lihat kamu kuat, Syah. Tak ada pelukan, tak ada janji. Cukup dua senyum yang menutup semua luka bertahun-tahun. Aisyah melangkah pergi dengan langkah ringan,
Sementara Reza menatapnya sampai menghilang di tikungan jalan. Ia menatap langit sore yang berwarna jingga, lalu menunduk dan berdoa. Ya Allah, jika ini terakhir kali aku melihatnya, jadikan pandangan ini sebagai bukti bahwa Engkau telah menghapus dosa-dosaku lewat air matanya. Malam itu, Aisyah kembali menulis di bukunya untuk terakhir kali. Dulu aku kira cinta itu memiliki. Sekarang aku tahu, cinta sejati itu melepaskan tanpa kehilangan. Karena kalau cinta kita ikhlas, Allah akan mengembalikannya dalam bentuk yang lebih indah, kedamaian. Ia menutup buku itu, meniup lilin kecil di meja, lalu menatap taman melati di luar jendela. Bunga-bunga itu bergoyang lembut diterpa angin, seperti berbisik pelan, "Kau sudah sampai di rumah, Aisyah." Cinta sejati tidak mencari kepemilikan, tapi kebahagiaan yang saling menenangkan. Aisyah dan Reza mungkin berjalan di jalan berbeda, tapi mereka menuju arah yang sama, menuju Allah.